Halo guys, selamat malam. Malam. Gimana kabarnya? Baik-baik. Pada di mana nih? Pada di Jogja, po? Enggak dong. Aku juga enggak. Aku lagi ada di Depok. Aku di Pontianak, guys. Ngapain lu di Depok, buset? Nah ini ngapain juga di Pontianak? Ngapain lu? Balik aja di Jogja. Kalau aku kerja. Kalau kamu sendiri di Jogja ngapain? Alhamdulillah kerja juga. Oke deh, semoga kalian pada sehat semua ya. Oke, aku di sini mau ini nih. Aku tuh membuat podcast bareng sama kalian nih. Aku mau bahas-bahas tentang asasi manusia nih. Kalau menurut kalian apa sih arti HAM? Ya mungkin dari Gracia boleh. Kalau menurut aku ya, HAM itu tuh hak yang dianugerahi sama Tuhan yang udah melekat dari dalam diri kita dari kita lahir. Terus HAM itu tuh bersifat universal, jadi nggak mandang bulu. Siapapun tuh berhak buat dapatin HAM. Oh iya, oke. Perfect. Kalau menurutmu Rek, gimana Rek? Kalau menurut aku tuh sama sih kayak Grace. Nah, HAM itu adalah anugerah dari Tuhan kayak gitu. HAM itu adalah hak asasi manusia yang diterima dari manusia itu sebelum dilahirkan. Pada saat dia menjadi janin, dia udah memiliki hak untuk hidup, hak untuk aman, hak untuk bebas, hak untuk berinteraksi asal tidak mengganggu satu sama lain. Memang sih, memang sama aku tidak berpikir seperti itu sih guys. Memang apa ya, asasi itu kan memang hak dasar nih, hak pokok yang emang dikasih sama Tuhan dan bawaan sejak lahir, sehingga orang lain tak punya hak untuk melanggarnya kan, benar kan? Manusia terikat dengan hukum sih. Kalau menurutku juga seperti itu. Kalau yang lain mungkin sama ya, mungkin sama kayak kita ya. Iya dong, pasti itu. Oh iya, kalau gimana ya? Aku juga pernah dengar nih kasus-kasus HAM di Indonesia. Itu banyak banget, terus banyak banget. Kamu tahu nggak kasus-kasus yang terjadi di Indonesia tuh salah satu seperti apa sih guys? Yang lu paling ingat, Aku dulu atau Grace dulu nih? Siapa aja boleh. Grace, terserah. Regita aja duluan, nggak apa-apa. Aku inget yang kasus Munir itu loh, tahun 98 ada mahasiswa demo 24 orang hilang dan ditembak. Munir itu memperjuangkan itu. Nah, terus akhirnya Mur juga dibunuh di pesawat. Nah, yang aku tahu yang itu sama ada lagi itu kalau nggak salah Wiji Tukul. Nah, dia itu bernama asli Wiji Widodo. Dia tuh sastrawan dan aktivis hak asasi manusia berkebangsaan Indonesia. Kalau nggak salah itu kalau yang aku ingat ya, Tukul merupakan salah satu tokoh yang ikut melawan penindasan rezim Orde Baru tahun 1998. Oh iya sih, iya bener banget sih. Kalau aku Dia tuh kan diculik, kan tahu itu sejarahnya itu? Aku tahu banget sama sejarah itu. Serius itu emang itu benar-benar masuk memori di Indonesia banget sih. Kalau dari Grace gimana Grace? Kalau yang aku paling tahu tuh kasus pembunuhan Munir, sama kayak Regita. Nah, terus kalau menurut aku ya, kenapa kasus Munir itu bisa termasuk pelanggaran HAM? Karena tuh pelakunya itu tuh mencabut hak hidup seseorang. Terus hak berpendapatnya Munir juga dicabut, berarti kan otomatis. Dan pelakunya itu kan kalau nggak salah divonis 14 tahun penjara ya, bener nggak ya? Nah, terus udah dibebasin tahun 2018 kemarin. Kalau menurut aku, hukumannya tuh nggak sepadan lah gitu kalau 14 tahun. Harusnya lebih deh kayaknya. Kayaknya ya. Kalau kamu cocoknya berapa tahun sih, Grace? Kalau kamu cocoknya berapa tahun? Kalau menurut aku nih, sampai apa deh, seumur hidup lah atau apalah. Kayak cuman 14 tahun tuh nggak sepadan lah kalau menurut aku ya. Nggak tahu sih, bukan ahli yang harus hukum timpal aku. Ya mungkin ya. Harus timpal kan Grace? Iya, bener. Kalau dari aku nih. Kalian masa lupa nih dengan kasus yang cukup terkenal emang sejarah banget di Indonesia itu
kasus di 30 SPKI guys, tahu kan? Kasus Tahu PKI. tahu. Ngeri juga guys. Jadi emang itu peristiwa berdarah yang dengan sejumlah tanda tanya dan mendapatkan sorotan banyak dari berbagai pihak gitu loh. Jadi korban dari peristiwa ini tuh kayak anggota PKI serta beberapa organisasi masyarakat lain yang satu jalan dengan mereka. Ceritanya itu bahkan banyak masyarakat sipil yang tidak sengaja dibunuh karena dianggap sebagai anggota PKI meskipun bukan. Jadi pelanggaran HAM tersebut berupa penganiayaan, perbudakan, pembunuhan massal, penghilangan paksa nyawa seseorang, dan pemerkosaan. Terus menurut sumber ya, aku waktu itu baca-baca nih, setelah ditemukan oleh Komnas HAM dan mendapatkan perhatian dari Kejaksaan Agung, sampai kasus ini di tengah proses, terakhir jumlah korban yang diperkirakan dibunuh dan meninggal pada pembunuhan massal di tahun 1965 tersebut mencapai 1,5 juta orang, bahkan kemungkinannya bisa lebih besar. Dan itulah mengapa memang G30 SPK ini adalah momen yang sangat berdarah banget untuk bangsa Indonesia sih guys. Oh kayak gitu. Oh ya, by the way Nando, kamu kan tadi tahu kan tentang Wiji Tukul. Nah, kamu tahu nggak alasan dia kenapa ditangkap? Salah satu alasan dia ditangkap sama pemerintah. Tahu nggak? Kenapa? Jadi dia itu membuat puisi, yang puisi terakhirnya itu kayak gini: apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata, lawan. Ini salah satu yang bikin dia ditangkap karena isi puisinya berlawanan terhadap pemerintah. Jadi tuh nggak sesuai harusnya nggak boleh ditangkap kan, cuman karena alasan itu tuh berlawanan sama pemerintah. Jahat banget ya zaman dulu itu. Kita nggak bisa menyuarakan sedikit, kita langsung ditangkap, langsung dibunuh. Berarti kasusnya mirip-mirip sama Munir ya? Iya, mirip-mirip juga dia. Soalnya kan kalau nggak salah ya, pernah baca tujuan dibunuhnya Munir itu untuk berhentiin kritikan dia ke waktu itu ada kasus pas di Orde Baru. Jadi orang-orang berusaha buat ngehilangin Munir biar dia nggak bongkar-bongkar usut-usut lagi gitu loh. Si Wiji Tukul, iya, si Wiji Tukul dia itu juga bantuin Munir yang waktu salah terbalik. Munir itu bantuin si Wiji Tukul tahun 98. Mereka wartawan kan, setahu wartawan kan mereka itu. Munir nggak tahu ya, mungkin iya. Yang tadi yang dikasih tahu Regita tadi, aku tahu banget itu kata-katanya si Wiji itu pun memang tuh historis banget sih. Bahkan di tembok-tembok Jogja itu ada loh tulisan kayak gitu. Memang sejarahnya memang ngeri semua sih guys. Sejarahnya apalagi kalau menurut kalian selain itu ada apa lagi? Kalau yang lain aku nggak tahu persis sih. Yang aku paling tahu ya yang tadi, Munir. Iya, aku juga tahunya sih kayak Munir. Kalau Munir kan aktivis HAM, kalau yang satunya puitis itu dia yang si Haji Haji Tukul Widodo sih nama aslinya dia. Iya benar. Makanya kan puisi-puisinya tuh bagus-bagus kayak gitu. Yang terakhir itu yang bikin dia ditangkap. Jadi itu kalau kita tangkap ya guys, memang zaman-zaman dulu memang orang itu mengkritik pemerintahan tapi harus mengorbankan nyawa juga ya, ternyata memang zaman-zaman dulu itu. Iya, kalau misalnya nggak sesuai sama pemerintah dia langsung ditangkap, langsung dibunuh. Kayak kita bersyukur kita hidup zaman sekarang ya kan ya, yang dimana kita bebas interaksi, bebas berpendapat, bebas mengeluarkan betul banget suara. Tapi ya zaman sekarang juga tambah ngeri juga sih. Gak ya zaman sekarang ya, you know lah, Indonesia juga ya begitu aja deh. BTW nih kalian selama ini pernah nggak baca buku-buku tentang HAM gitu, pernah nggak baca histori gitu, pernah nggak sih? Kalau aku sendiri sih belum ada sih, cuman ya
itu kan kayak udah pernah kita pelajarin, paling itu yang udah nempel di otak gitu loh. Pelajaran Yang sejarah kan. Itu kan sering banget tuh kita diajarin tentang hak asasi manusia, HAM pelajaran. Nah, aku tuh lebih ke yang udah pernah dipelajarin tuh kayak nempel aja di otakku. Jadi pada saat ada pertanyaan kayak gini, ya udah jawabannya pasti ke situ. Jadi kayak sesuai yang waktu kita dapetin waktu SD SMP itu. Tapi untuk membaca-baca lagi, aku kurang sih. Tapi percaya deh, zaman kita SMA SMP itu mengenai kasus hak asasi manusia itu bagiku udah cukup, dan juga udah dapetin beberapa kasus yang ngeri juga sih kalau masalah HAM itu, maupun di internasional, di Indonesia pun juga ya begitu berdarah semua. Kalau menurut kalian nih, kalian ngerti nggak sejarahnya hak asasi manusia dari mana gitu? Kalian ngerti nggak sih? Baca-baca nggak? Sejarahnya itu berawal dari dunia barat. Jadi awalnya itu ada seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 namanya John Locke merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Jadi ini sama aja kayak arti HAM sih sebenarnya. Sejarah perkembangan hak asasi manusia itu ditandai ada 3 peristiwa guys. Kalian pasti tahu lah zaman SMA SMP nih, Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Aku tuh paling ingat itu Magna Carta sama Revolusi Amerika pada abad 1215 1215 sampai 1276. Jadi kayak misal Revolusi Amerika nih, perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris, itu disebut Revolusi Amerika karena pada saat itu Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776. Oke deh, kalau dari aku udah cukup sih guys. Kalian gimana nih? Aku ada nih. Kayak kalian pernah dengar gak sih aksi Kamisan yang para anak-anak muda tuh pada demo gitu loh di Istana Presiden? Oh iya, betul banget. Nah, betul banget. Jadi itu ada ibu-ibu hari Kamis itu dia pakai payung di depan Istana Presiden. Dia nanya ke Presiden, anak saya mana? Dia bilang kayak gitu. Dia udah ngirim surat, tapi nggak dibales-bales. Nah, jadi itu ratusan anak muda berdiri membentuk lingkaran di seberang Istana Merdeka dengan memegang payung dan mengenakan baju hitam. Mereka tanpa hikmat mendengarkan seorang yang tengah orasi di tengah lingkaran. Itu tuh gara-gara ibunya tuh minta anaknya di hari Kamis itu, kalau nggak salah, minta ke Istana Presiden gitu loh. Itu tuh yang sekarang kan. Pernah dengar nggak sih itu? Pernah dengar. Pernah. Itu juga nggak cuma di Istana Negara, tapi di kayak, lu pernah lihat di Tugu nggak? Tugu Jogja, banyak itu kalau masalah HAM. Pernah kan kalian lihat di mahasiswa khususnya nih, UGM, mahasiswa UNY gitu. Nah, kalau aku dari itu sih yang berita-berita yang baru baca. Kan ada lagi nggak? Udah cukup sih ya, kalau aku udah cukup banget sih. Ya. Dari Masih aku juga udah cukup sih. Oke deh, mungkin podcastnya tentang HAM simple ya guys. Kita langsung to the point. Kita udah ngerti sejarahnya, kita ngerti beberapa kasusnya. So I think it's the end of our podcast. So thank you so much. Thank you guys. Thank you guys. Good night. Thank you.